Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah teman-teman semua, insyaallah saya akan melanjutkan daripada pembahasan Ad-Darsus Sadis wal Ashrun atau pelajaran yang ke-26 dari maddah Al-Qiraah kitab Silsilah Ta'lim Al-Lughatil Arabiyyah lil Mustawa Tsani. Maudu' kita adalah Al-Qiblah As-Tsani. Al-Qiblah As-Tsani. Jadi pembahasan tentang kiblat yang kedua. Sebelumnya kan ada yang pertama ya. Jadi yang pertama kita bahas al-kalimatul jadidah. Mutawajjihun. Mutawajjihun itu artinya menghadap. Istajaba yastajibu. Istajaba yastajibu itu mengabulkan. Jihatun ini juga bisa menjawab ya, istajaba yastajibu. Dan jihatun arah, sahha yasihu benar, sahih. Ijtahada yajtahidu fil fiqhi. Ijtahada yajtahidu itu berusaha ya, tapi ini dalam hal fikih berarti bermujahadah dalam hal fikih. Kemudian wus'aha artinya adalah kemampuannya. Kita bahas ini ya. Nasnya dhalla an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap salat bersama dengan sahabat-sahabatnya, wa huwa mutawajjihun nahwa Baitul Maqdis 16 syahran, dan beliau tetap menghadap ke Baitul Maqdis selama 16 syahran, selama 16 bulan. Thumma istajaba Allahu du'aahu. Kemudian Allah mengijabah doa beliau, wa amarahu bis salati nahwa al-Ka'bati. Jadi dan Allah memerintahkan beliau untuk salat menghadap ke Ka'bah. Fakanat awwalu salatin sallaha alaihi salatu wassalam nahwa al-Ka'bati hiya salatul asr. Dan salat pertama yang Rasulullah kerjakan menghadap ke Ka'bah adalah salat asar. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fi masjid Bani Salamah indama nazala alaihi al-wahyu ya'muruhu bitawajjuhi nahwa al-Ka'bah. Dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat di masjid Bani Salamah ketika turun kepada beliau wahyu yang menyeru atau yang memerintahkan beliau untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah salat ya. Jadi Rasulullah sudah salat. Kemudian di tengah-tengah salat wahyu turun kepada beliau untuk menghadap ke Ka'bah. Walidzalika summiya masjidal qiblatain. Jadi pada saat turun wahyu itu Rasulullah langsung berbalik atau langsung menghadap Ka'bah. Jadi makanya Masjid Bani Salamah ini disebut dengan Masjid Al-Qiblatain. Jadi kita sering dengar ya Masjid Qiblatain. Jadi itu sejarahnya kenapa dia dikatakan Qiblatain. Kemudian yaqa'u Masjidul Qiblatain fil jihatil gharbiyati minal Madinatil Munawwarah. Jadi Masjid Qiblatain ini berada di arah barat dari Madinah Munawwarah. Wa munzu amara Allahu nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bis salati nahwal Ka'bati. Dan semenjak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat menghadap Ka'bah, wal muslimuna jami'an fi jami'i anha'il alam yattajihuna fi salatihim nahwal Ka'bati. Dan semua muslim yang berada di penjuru dunia ya, yattajihuna mereka semua menghadap ketika salat menghadap ke Ka'bah. Wala tasihhu salatu illa idza kana al-musalli mutawajjihan ila jihatil Ka'batil al-musharrafah. Jadi salat itu tidak benar kecuali orang yang salat itu menghadap ke arah Ka'bah al-musharrafah. Wa man jahila jihatal qiblati ijtahada wa shalla. Dan apabila ada orang yang mereka tidak mengetahui, kan biasanya ada yang berada di tempat yang asingnya dan mereka tidak mengetahui kiblat, di mana arah kiblat, jadi mereka harus berijtihad. Jadi harus misalnya pakai kompas, atau mereka bisa juga meraba-raba kalau misalnya ini. Jadi apabila sudah yakin di situ tempatnya, wasallah mereka sudah salat dan itu benar. Jadi itu sahih.
Lianna Allah la yukallifu nafsan illa wus'aha, karena Allah tidak membebani seseorang atau membebani manusia kecuali dengan kadar kemampuannya. Oke, itu nas kita tentang al-qiblah as-tsani. Di sini kita bahas tadribatnya. At-tadribul awal, ajib 'anil as'ilatil atiyah, ini dijawab sesuai dengan nas. Yang pertama, mata nazala al-wahyu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruhu bitawajjuh nahwa al-Ka'bah. Kapan turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan beliau untuk menghadap Ka'bah. Kemudian yang kedua, fi ayyi masjidin kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yusalli 'indama umira bitawajjuh nahwa al-Ka'bah. Di masjid mana Rasulullah salat ketika turun wahyu untuk Rasulullah menghadap Ka'bah. Yang ketiga, limada summiya masjidu Bani Salamah bi Masjidil Qiblatain. Kenapa Masjid Bani Salamah ini disebut dengan Masjid Qiblatain? Keempat, aina yaqa'u Masjidul Qiblatain, di mana Masjid Qiblatain terletak? Kelima, madza taf'alu idza aradta an tusalliya wa lam tastati' ma'rifatal qiblah. Apa yang kamu lakukan apabila kamu mau salat tapi kamu tidak mengetahui di mana arah kiblat. Jadi itu. Kemudian at-tadribus tsani, ista'milil munasiba mimma bainal qausain badala minal kalimah allati tahta khattun. Jadi kata-kata yang ada dalam kurung ini ya, tanda kurung itu dijadikan pengganti untuk kata-kata yang di bawahnya ada garis. Yang pertama, tawajjahan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi salati nahwa al-Ka'bati. Yang mana? Nahwa ini yang sesuai dengan makna nahwa di sini yang mana? Apa? Lam ya'rif atau ila atau Jibril atau kullah. Jadi disesuaikan saja. Lam ya'rif tidak tahu, ila ke Jibril, malaikat Jibril, kullah atau kullu setiap. Oke, itu. Kemudian at-tadribus salis, da'is su'al al-munasiba li kulli jumlatin minal jumalil atiyah. Jadi ini ada jumlah atau ada kalimat yang merupakan jawaban. Jadi kita buatkan soal untuk 4 jawaban di bawah ini. Jadi kemudian at-tadribur rabi', imla'il faragati fil jumalil atiyah bil kalimatil munasiba mimma yali. Nah, sama seperti biasa ya. Ini di kata-kata ini dimasukkan di titik-titik di bawah yang sesuai. Mutawajjihan menghadap, us'aha kemampuannya, tasihu benar, istajabah mengijabah, sammaitu saya memberikan nama. La tadribul khamis, ista'mil kama fil namuzaj, jadi disesuaikan seperti di namuzaj al-gharbiyah al-madinah. Jadi yaqa'u mawqiful hafilati fil jihatil gharbiyati minal madinati. Jadi kita buat seperti namuzaj ini. Kalau ini silahkan dibuat sesuai dengan ini, tidak usah terlalu diubah. Paling yang diubah itu mawqiful hafilat, itu kita ubahkan dengan, kita gantikan dengan kata-kata yang lebih cocok atau yang lebih tepat ya. Mawqiful hafilat ini kan tempat pemberhentian ya. Ada di arah barat. Jadi apa yang ada di arah syarqi, gharbi, syamaliyah sama janubiyah, dari al-masjid, al-matar, al-maidan, as-suqil kabir. Jadi ini dibuat saja sesuai dengan namuzajnya. Kemudian at-tadribus sadis, ista'mil kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidah. Jadi ini digunakan atau dimasukkan ke kalimat di kalimat. Yang pertama, nafilatun artinya adalah nafilah atau sunnah, jihatun arah, ijtihada berusaha, ziarah atau berkunjung, yasihhu benar, istajabah mengijabah, sama memberikan nama. Kemudian tadribus sabi', uktubil jumlata allati fiha harfu za. Jadi ini yang di bawah kita harus menulis kalimat yang di dalamnya ada za. Yang pertama nazalal wahyu, yang kedua la tasihu. Apabila dia ada za kita tulis, apabila di dalamnya tidak ada za enggak usah ditulis. Tergantung dari mau gurunya ya. Kemudian at-tadribus samin, tahaddats 'anil qiblati wasta'in bima yali. Jadi kita harus menceritakan tentang kiblat dan tetap memakai 3 poin di bawah ini.
Jadi ada al-qiblatul lati kana yusalli nahwa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da an hajara ila al-Madinah, kiblat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menghadap kepadanya setelah beliau berhijrah ke Madinah. Yang kedua, al-masjidul ladzi kana yusalli fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam indama nazala al-wahyu ya'muruhu bitawajjuhi nahwa al-Ka'bah. Masjid yang di masjid itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada beliau wahyu yang memerintahkan beliau untuk menghadap ke Ka'bah. Jadi yang pertama harus ada tentang Ka'bah, kemudian yang kedua harus ada tentang Masjid Bani Salamah ya, kemudian yang ketiga mauqi'u Masjidil Qiblatain, tentang tempat Masjid Qiblatain. Oke, itu alhamdulillah kita sudah menyelesaikan dari ad-darsus sadisul 20 dari madda qiraah di maudhu al-qiblah as-sani. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan.